saya di Indramayu, saya lama tinggal di Pontianak kebetulan gitu. Dari mulai 2009 sampai 2017 gitu. Terakhir saya di KPP Pontianak gitu. Jadi di Pontianak kurang lebih sekitar 8 tahun ya, 8 tahun, kemudian hanya di 2 kantor kebetulan dan dua-duanya di kota Pontianak gitu. Jadi ya beruntungnya di situ sih. Jadi dari Mempawah ke Pontianak gitu, masih satu jalan lah gitu. Terus berikutnya ya 2017 saya pindah ke Indramayu di Jawa Barat gitu sampai sekarang dan ya setelah itu udah 3 tahun di sini jadi saya nggak tahu lagi nanti pindah kemana lagi ya karena kalau sebagai ASN di DJP itu kan ya udah tiap hari tiap waktu itu kan harus rolling gitu. Nah terus ya tadi juga disampaikan bahwa selain di apa sebagai AR saya juga ya aktif juga sebagai penyuluh gitu kemudian ya tadi ya dikit-dikit bisa desain gitulah gitu jadi sambil nyambung-nyambung nyambung-nyambung dikit gitu jadi kadang-kadang kalau pas lagi nggak ada kegiatan terlalu banyak ya udah sambil desain-desain dikit kemudian saya juga sekarang punya YouTube channel sama podcast pajak gitu. Jadi tetap ranah tetap concernnya itu tetap di penyuluhan perpajakan sih. Jadi di YouTube saya ada, kemudian di podcast saya juga ada gitu. Nanti mungkin saya share podcast sama YouTube saya gitu. Jadi mungkin nambah-nambah referensi juga gitu. Oke. Saya share materinya langsung ya. Siap, nggak apa-apa Pak, dipersilakan. Oke. Pakai present now ini ya? Ya, presentasi sekarang Pak. Bisa dipilih nanti mau layar yang mana yang ditampilkan. Oh, oke. Soalnya biasanya kalau ini pakai Zoom saya, jadi beda ya. Kelihatan ya? Ya, sudah kelihatan Pak. Oke, saya share di sini. Oke, jadi pagi ini kita bincang santai aja kan ya. Takutnya saya terlalu ini juga nanti. Karena banyak mungkin yang lebih senior daripada saya gitu. Karena balik lagi sih tadi ya saya masih milenial sedikit-sedikit lah. Walaupun udah kepala 3 juga gitu. Baik, nah ini kita akan bicara tentang pajak untuk pagi ini dan kali ini kita bahasnya tentang pajak atas digital, produk digital luar negeri khususnya gitu. Nah sebelum itu, nah ini tadi di samping sebagai AR saya juga punya semacam konten gitu di medsos gitu, khususnya di YouTube itu. Alamatnya sih pakai nama ya, Faris Yustian bicara pajak, atau kalau misalkan di podcast itu di Spotify bisa dicari atau di Google Podcast itu bicara pajak podcast gitu. Ini episodenya juga udah lumayan banyak dan untuk podcast sendiri ini alhamdulillah termasuk yang view-nya listening-nya paling banyak gitu. Udah tembus 2000 kalau sekarang mungkin sekarang ya. Tuh. Oke, jadi mungkin nanti bisa didengarkan atau bisa dibaca buat dilihat ya untuk bagi teman-teman mahasiswa ataupun Bapak Ibu dosen gitu. Oke, nah kita akan bicara tentang ini, tentang PPN atas produk digital luar negeri gitu. Kenapa ini isu yang sangat hangat gitu? Karena kebetulan mulai bulan ini, jadi aturan itu terbit sejak bulan lalu, jadi per 1 Juli kemarin kita ada terbit aturan terbaru tentang bagaimana cara kita mengkolek PPN atas produk luar negeri, khususnya produk-produk digital ya. Jadi selama ini yang mungkin, kan kita bagi yang kemarin, kan kita sempat lockdown lama ya, gara-gara corona kan, traffic untuk akses streaming film, kemudian kayak Spotify dan sebagainya kan itu semakin tinggi ya. Teman-teman juga pasti saya yakin lah banyak yang langganan dari produk-produk itu, khususnya ada Netflix, kemudian apalagi Spotify, banyak ya, ada Hook, ada iFlix dan sebagainya gitu. Nah, kalau
Mbak sendiri pakai apa kalau ini produk ininya? Mbak Indah. Saya manggilnya Mbak Indah atau Mbak siapa? Ya, kalau dipanggil sih biasanya Junita aja, Pak. Mbak Junita atau Mbak Kristina juga kan. Saya yakin apa? Ya banyak produk-produk yang mungkin yang khususnya yang legal ya, maksudnya Ya. kita bicara yang legal lah, jangan bicara yang ilegal gitu. Nah, ini presentasinya saya tampilnya yang apa? Yang Gimana? saya yang presentasi di layar pakai pilih yang dari PPT-nya aja, Pak. Oh, TPT-nya aja. Yang ini ya? Iya, betul. Oke, nah saya lanjutkan dulu. Nah, sekarang ini kan kita banyak nih layanan-layanan khususnya streaming ya. Ada video, Netflix, kemudian yang terkenal tentu saja Netflix ya, apalagi kemarin baru aja dibuka blokirnya gitu. Nah, kenapa sih harus ada PPN-nya gitu? Nah, kita akan bicara dulu tentang 5W 1H-nya gitu di sini. Jadi kita harus telah dulu, maksudnya kenapa ada produk atau kenapa harus ada PPN-nya untuk produk digital ini. Nah, kita mulai dari apa dulu gitu, atau why dulu, kenapa, atau latar belakangnya dulu. Nah, kalau dari peraturannya di PMK-nya sendiri atau dari beberapa dari wawancara yang dilakukan dari Dirjen Pajak atau dari BKF dan sebagainya, yang bisa saya rangkum latar belakangnya itu ada 4. Yang pertama, selama ini untuk PPN itu pemungutnya baru ada di subjek pajak dalam negeri. Kita tahu bahwa subjek pajak itu kan ada luar negeri dan dalam negeri. Nah, subjek pajak luar negeri itu contohnya ya kayak apa? Kedutaan semacam BUT, kemudian perusahaan luar negeri dan sebagainya. Nah, kalau subjek pajak dalam negeri ya berarti kita yang tinggal di Indonesia. Nah, kalau kita bicara PPN itu pemungutnya hanya ada di dalam negeri saja. Contohnya PKP, kemudian pemungut bendahara, BUMN, dan sebagainya. Itu semuanya subjek pajak dalam negeri. Belum ada subjek pajak luar negeri yang bisa memungut PPN. Sementara, kalau kita balik ke aturan PPN itu kan atas konsumsi dalam negeri. Jadi, walaupun produknya dari luar negeri, dari impor misalkan, tapi kalau kita konsumsinya di dalam negeri, maka harusnya itu kena PPN. Gitu. Jadi kita pakai asas keadilan di situ. Jadi kan selama ini misalkan kalau kita belanja gitu ya, kalau kita belanja dari luar negeri, misalkan barang, sepeda atau apapun dari luar negeri, kita masukkan ke dalam negeri, itu kan pasti kena PPN. Nah, kalau sekarang produknya itu digital, produknya itu bukan sesuatu yang berwujud gitu. Nah, harusnya kan kalau mau fair, itu kan harus kena PPN juga. Gitu. Nah, tapi masalahnya, yang jual ini orang luar negeri. Spotify, Netflix, Google, itu kan semuanya subjek pajak luar negeri. Nah, makanya dengan adanya aturan terbaru ini, maka PPN bisa dipungut oleh subjek pajak luar negeri. Itu latar belakang yang pertama. Kemudian, yang kedua adalah tadi asas keadilan. Asas keadilan atas pemanfaatan barang BKP, barang kena pajak tidak berwujud, dan atau JKP di dalam daerah pabean. Artinya tadi, selama ini yang dikenakan PPN itu kan hanya produk yang sifatnya berwujud, hanya berupa barang atau jasa. Nah, tapi kalau yang sifatnya digital, yang sifatnya tidak berwujud, itu sementara ini masih banyak yang tidak dikenakan. Gitu. Makanya dengan adanya ini, maka sifat keadilannya itu ada. Jadi yang awalnya nggak dikenakan, nah sekarang biar sama-sama, yuk kita kenakan juga gitu. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan level playing field yang sama atau kesetaraan. Jadi kan kalau streaming dalam negeri ya, contohnya ada video, kemudian ada yang ya banyaklah provider-provider yang menyediakan streaming atau semacam bukan cuman produk apa ya, produk streaming ya, tapi produk digital juga, misalkan web hosting, kemudian jasa-jasa pembuatan desain website dan sebagainya. Nah, itu kan selama ini kalau di dalam negeri kan sudah kena PPN gitu. Mereka kan sudah kena PPN biasanya, sudah PKP malah. Nah, tapi bagi yang luar negeri itu ternyata belum kan. Jadi
justru mereka yang luar yang besar gitu. Netflix itu kan besar. Tapi kenyataannya sampai kemarin itu kan produk-produknya masih tidak kena PPN. Itu kan artinya ya tidak, artinya harganya mereka lebih murah kan karena tidak ada PPN-nya gitu. Jadi ya yang di dalam negeri sudah kena PPN, kok yang layanan yang banyak diakses justru nggak ada PPN-nya. Yang justru ya harganya jadi lebih murah kan gitu. Nah, kemudian yang terakhir tentu saja karena untuk penerimaan negara. Kita tahu bahwa saat ini juga kan negara kita masih butuh banyak banget dana untuk pemulihan ekonomi khususnya gitu ya. Karena adanya corona ini gitu. Apalagi dari sisi penerimaan pajak sendiri kita pasti loss gitu. Tahun ini hampir dipastikan loss, kemudian kita juga sudah sebar insentif-insentif semuanya, ada insentif untuk UMKM, kemudian penurunan pasal 25, insentif untuk pasal 21, PPN, dan sebagainya. Nah, artinya ya harus ada istilahnya yang baru gitu, maksudnya ya, subjek yang baru atau objek pajak yang baru gitu, walaupun PPN-nya sebenarnya harusnya udah dari dulu gitu, tapi memang aturannya ini baru ada sekarang gitu. Nah, itu adalah latar belakangnya. Nah, berikutnya setelah latar belakang adalah definisinya. Kira-kira produk digital itu apa? Nah, di undang-undang sendiri, di PMK terbaru itu, nomor 48, jadi di situ disebutkan produk digital itu namanya perdagangan melalui sistem elektronik. Artinya, semua produk digital yang diperjualbelikan di pasar itu namanya adalah perdagangan melalui sistem elektronik gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan PMSE itu adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan serangkaian prosedur melalui elektronik. Artinya ya memang ya tidak berdasarkan fisik gitu. Jadi kayak kalau kita contohnya kalau kita streaming film gitu kan, kita cukup bayar subscribe-nya, kemudian kita bisa menikmati bisa lewat online, bisa lewat HP, komputer, TV, dan sebagainya gitu. Selama ada akses internet gitu. Itu adalah semuanya sistem elektronik. Nah, berikutnya adalah yang dimaksud dengan barang digital ini apa? Barang digital adalah setiap barang yang tidak berwujud, yang berbentuk informasi elektronik atau digital meliputi barang, kemudian hasil konversi atau pengalih wujudan maupun barang yang secara original berbentuk elektronik gitu. Kemudian tidak terbatas pada piranti lunak, multimedia, dan atau data elektronik. Artinya ya barang digital ini ya kayak tadi, musik, kemudian film, kemudian aplikasi, terus web hosting, desain grafis, logo, dan sebagainya itu adalah semua barang digital selama menggunakan elektronik tadi, sistem distribusinya atau sistem transaksinya melalui elektronik. Gitu. Berikutnya, definisi berikutnya adalah tentang jasa digital. Ini sama kalau tadi barang, tapi di sininya sifatnya jasa pembuatan konten. Kan sekarang ini banyak ya kalau kita lihat di Instagram gitu ya, cara pembuatan feed biar lebih bagus misalkan. Kan itu juga sekarang juga jadi lahan penghasilan yang baru kan gitu. Jadi kita punya usaha katakanlah ayam geprek gitu. Nah, bagaimana jika ayam geprek ini laris atau sekarang kopi deh gitu, kopi kekinian gitu. Nah, bagaimana biar laris? Tentu saja pakai medsos gitu. Contohnya Instagram gitu. Nah, bagaimana Instagramnya itu biar menarik? Berarti tampilan feed-nya itu harus bagus, misalkan warnanya disesuaikan, logonya, dan sebagainya. Itu kan semuanya jasa. Nah, itu termasuk jasa atau produk digital tadi gitu. Nah, kurang lebih seperti itu, gambaran umum tentang produk-produk digital ini. Nah, berikutnya, apa aja sih yang dikenakan gitu? Produk digital apa saja? Nah, ada beberapa, paling tidak ada 4 di sini. Yang pertama adalah langganan streaming film. Ya kita udah tahu semua ya, ada Netflix, kemudian video, kemudian Amazon Prime, terus yang akan hadir nanti ada Disney Plus, banyak deh nanti gitu. Dan semuanya legal ya gitu. Terus streaming music, tentu yang paling terkenal tentu saja Spotify, ada Joox atau banyak di aplikasi itu.
Kemudian aplikasi dan game digital. Jadi pengembang game juga termasuk nanti akan sebagai pemungut juga nantinya. Jadi kalau kita katakanlah download game gitu ya, misalkan Mobile Legends dan sebagainya gitu, nah maka itu nantinya akan dikenakan PPN juga. Jasa online tadi ya, kayak kayak feed Instagram, kemudian pembuatan website, jasa web hosting dan sebagainya, itu semua produk digital yang bisa dikenakan PPN. Nah, ini adalah produk-produknya. Berikutnya, setelah produknya, aturannya. Aturannya terbitnya kapan dan apa saja gitu, sebagai dasar hukumnya gitu. Kalau di sini paling tidak ada 4 aturan, mulai dari yang tertinggi sampai yang pelaksanaannya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 42 itu tentang PPN secara umum, PPN tahun 2009. Kemudian ada Perpu Nomor 1 tahun 2020, ini yang kemarin hadir tentang ya semacam omnibus law untuk ada beberapa item untuk perpajakan sendiri. Salah satunya itu adanya di produk digital ini. Jadi di Perpu nomor 1 tadi yang 2020 kemarin itu salah satunya di pasal-pasalnya itu salah satunya menyinggung tentang PPN produk digital. Kemudian ada juga yang penurunan tarif PPh Badan gitu. Nah, kemudian dari Perpu tadi kita turunkan lagi menjadi PMK nomor 48 tahun 2020 itu tentang aturan ininya, tentang PPN atas produk digitalnya. Kemudian diturunkan lagi menjadi Perdirjen Pajak DJP nomor 12 tahun 2020. Nah, Perdirjen ini dia mengatur lebih teknisnya tentang bagaimana caranya dia sebagai pemungut, tentang tata cara pelaporan, tentang batasan-batasannya. Karena nanti akan kita lihat tidak semua produk digital itu kena PPN. Ya sama seperti PKP ya. Jadi pemungut itu kalau PKP itu kan dia bisa menjadi PKP atau menjadi wajib PKP ketika transaksinya di atas 4,8 miliar. Nah, kalau yang di sini nanti akan ada batasan-batasannya sampai sejauh mana produk itu nanti akan kena PPN. Ada batasannya nanti. Dan ini paling tidak 4 ini adalah aturan pelaksanaannya atau aturan atau dasar hukumnya ya. Kalau aturan teknisnya ada di Perdirjen ini tahun 2020 tentang aturan pelaksanaan dari PMK 48. Oke, setelah aturan kita akan masuk ke siapa. Nah, siapa di sini adalah siapa yang memungut gitu. Kan PPN itu kan objeknya ya, objek PPN-nya. Nah, siapa yang akan memungut nantinya? Nah, yang memungut itu pertama adalah pedagang luar negeri yang tadi kita sebutkan bahwa pedagang atau penyedia jasa luar negeri ini kan subjek pajak luar negeri. Jadi kita kayak Google, Netflix dan sebagainya itu semuanya penyelenggara, pedagang gitu. Nah, makanya biar adil, ya udah yang dalam negeri kena, yang luar negeri juga kena gitu. Itu mereka sebagai pemungut gitu. Ini sebagai pemungutnya. Nah, sekarang yang pembelinya, siapa yang dikenakan? PPN karena dia produk konsumen atau objek, maka dia tidak melihat berapa penghasilannya, karena PPN itu kan pajak objektif ya, dia melihat barang yang dijual atau jasa yang disediakan. Maka pembelinya tadi kita balik lagi ke aturan PPN. PPN adalah pajak objektif dan konsumsi dalam negeri. Berarti pembelinya yang bisa dikenakan PPN adalah ketika orang tersebut pertama tinggal di Indonesia, jadi harus tinggal di Indonesia, kemudian melakukan pembayaran yang disediakan di Indonesia. Kan kalau sekarang pembayaran kan ada banyak ya, ada kartu debit, kredit, OVO, GoPay, apapun lah, banyak sekarang untuk produk digital ya, ada Dana dan sebagainya. Jadi yang disediakan oleh institusi resmi di Indonesia. Dan yang terakhir adalah transaksi menggunakan alamat IP address ya, atau protokol internet Indonesia, atau menggunakan nomor telepon Indonesia. Kan kadang kalau kita layanan streaming gitu, katakanlah layanan Netflix atau Spotify, kan kita menggunakan alamat atau nomor handphone Indonesia gitu ya. Jadi, nah bagaimana kalau misalkan gini pertanyaannya, Pak saya tinggal di Singapura,
Kemudian saya warga negara Indonesia, tapi saya tinggalnya di Singapura. Saya langganan Netflix di Singapura. Apakah kena PPN di Indonesia? Nggak kena. Kenapa? Karena yang dilihat adalah tadi, dia walaupun orang Indonesia, tapi kan diaksesnya atau dikonsumsinya di luar negeri. Jadi tidak kena PPN. Jadi yang dikenakan adalah ketika konsumsi itu dilakukan di dalam negeri atau dalam bahasa undang-undangnya di dalam daerah pabean. Jadi ya kalau di luar daerah pabean ya otomatis dia nggak akan kena PPN. Ini dari sisi pembelinya. Nah, berikutnya saat kapan ditunjuk atau when pemungutnya ya dari yang pemungutnya tadi. Nah, ini pemungutnya kalau dari per 12 tadi, per 12 tahun 2020 itu ketika nilai transaksinya dalam 1 tahun melebihi 600 juta atau 50 juta dalam 1 bulan. Ini sama seperti kayak kita mau pengukuhan PKP deh. PKP itu kan kalau secara umum dia menjadi wajib PKP ketika omsetnya lebih dari 4,8 miliar. Gitu. Jadi misal Januari 1 miliar, Februari 2 miliar, kemudian Maret 1 miliar dan seterusnya sampai di masa katakanlah Juni. Juni sudah 4 miliar. Juli 5 miliar. Berarti cut off-nya di bulan Juli dia wajib PKP nanti. Di bulan Agustus paling lambat akhir bulan berikutnya, maka dia wajib menjadi PKP. Nah, kasusnya sama seperti ini. Jadi, katakanlah kalau saya punya website streaming, kemudian katakanlah langganannya setiap bulannya itu misal 100.000. Nah, misal dalam 1 bulan transaksi saya mencapai 100 juta di bulan pertama. Oke, ya udah berarti dari situ bulan berikutnya dia harus mengenakan PPN. Jadi yang awalnya 100.000 per langganan per bulan, maka di bulan berikutnya, maka dia harus kenakan PPN lagi. Jadi otomatis ya bisa menambah harga atau dia bisa mengurangi biayanya. Nanti akan kita bahas di detail penghitungannya. Atau ini dan atau ya, artinya meliputi salah satu. Jadi kalau salah satu terpenuhi, maka dia sudah wajib. Jadi kalau dalam bahasa undang-undang itu kalau dan atau artinya kalau memenuhi salah satu ya sudah berarti sudah masuk. Tapi kalau dan berarti dua-duanya harus memenuhi. Nah, kalau di sini salah satunya tadi yang selain 600 juta setahun juga trafficnya itu dalam 1 tahun ada 12.000 atau dalam 1.000 sebulan. Traffic ini misalkan kunjungan gitu. Katakanlah saya punya website gitu, kemudian tentang perpajakan gitu. Nah, dalam 1 bulan website saya diakses katakan 2.000 viewer gitu. Maka dari situ kan katakanlah mungkin ada biaya langganan dan sebagainya, maka itu menjadi wajib PPN lah juga. Wajib menjadi pemungut PPN. Jadi ada 2 syaratnya untuk menjadi pemungut. Yang pertama, 600 juta dalam 1 tahun atau 50 juta. Kemudian yang kedua adalah trafficnya lebih dari 12.000 atau 1.000 dalam 1 bulan. Kalau untuk pemain-pemain besar ya kayak Netflix, Spotify, video dan sebagainya, saya yakin ya nilai ini kecil ya. Biaya langganan Netflix itu paling murah saja sekitar berapa? 49.000 ya kalau nggak salah untuk yang handphone gitu. Nah, kalikan berapa yang orang Indonesia yang mengakses gitu. Itu dalam 1 bulan aja udah lebih 50 juta itu. Makanya mereka menjadi pemungut. Nah, berikutnya adalah ini yang sudah paling tidak ada 6 pelaku usaha tadi yang dari luar negeri yang menjadi pemungut PPN produk digital ini. Yang pertama Amazon Web, kemudian Google Asia Pasifik, kemudian Google Ireland, kemudian Google pusatnya, kemudian ada Netflix internasional, kemudian ada Spotify. Dan ini daftarnya bisa bertambah terus. Jadi ya tadi ya sepanjang, dan ini bukan hanya luar negeri ya, dalam negeri juga masuk. Jadi kalau Anda punya situs
menjual misalkan game online dan sebagainya, ketika tadi ya transaksinya lebih dari 600 juta dalam 1 tahun atau 50 juta dalam 1 bulan, ya Anda setelah itu wajib memungut PPN ke konsumen. PPN ini kan ya yang membayarkan kan sebenarnya konsumen. Jadi ya mau nggak mau Anda harus charge harganya ke konsumen gitu. Ya harganya jadi lebih naik 10% kan berarti. Berikutnya nah ini kita bicara timeline-nya. Jadi kalau di produk digital ini kan mulai berlakunya itu 1 Juli. Nah, 1 Juli mulai berlaku, tapi mulai memungutnya itu bulan berikutnya. Jadi misal ditunjuknya di bulan Juli gitu. 1 Juli dia sudah menjadi pemungut. Maka di bulan berikutnya dia sudah wajib memungut PPN. Misalkan dia dipungutnya di bulan ini, di bulan Agustus. Berarti mulai September nanti produknya yang dia jual harus memungut PPN. Jadi dikukuhkan di bulan ini, kemudian dia harus memungutnya paling cepat ya berarti bulan berikutnya. Sama seperti PPN biasa. Kalau ini tidak ada perbedaan. PPN juga seperti itu. PPN kalau beli produk apapun ya kalau sudah jadi PKP ya bulan ini dikukuhkan, bulan depannya wajib pungut PPN. Berikutnya setelah timeline-nya itu tentang bagaimana caranya. Ini yang terakhir. Nah, tentang cara penghitungannya sendiri tidak ada perbedaan antara produk luar negeri dengan PPN biasa. Tarifnya sama. PPN itu tarifnya adalah 10% atau 0% untuk ekspor. Jadi tarifnya tetap 10% dikalikan dasar pengenaan pajak. Nah, DPP-nya berapa? DPP-nya adalah harga yang dibayarkan oleh konsumen. Seperti biasa. Jadi misal kalau langganan Spotify sebulan itu 50.000, ya berarti PPN-nya 50.000 kali 10%. Kita ambil contoh seperti ini. Layanan streaming Netflix setiap bulan adalah sebesar 50.000, belum termasuk PPN. Nah, berapa harga yang dibayarkan oleh konsumen ketika Netflix sudah memungut PPN? Berarti 10% kali 50.000, hasilnya kan 5.000 ya. Nah, berarti kalau sekarang kita langganan Netflix, dari yang awalnya harga 50.000 menjadi 55.000, nambah 10%. Yang paket-paket lainnya juga sama, misal awalnya 100 berarti menjadi 110.000. Gitu. Jadi ya harganya sebenarnya nggak naik jauh sih, hanya 10% gitu. Tapi kan kadang, wah kok jadi naikin segala macam, memberatkan konsumen dan sebagainya. Tapi ya kita ini sendirilah, kita balik lagi ke latar belakang tadi ya kita bermain adil dulu lah gitu. Yang produk lain dikenakan PPN, kenapa yang ini tidak gitu kan? Kan kasihan. Misalkan kita beli barang elektronik kena PPN, kenapa kok orang streaming film justru tidak kena PPN gitu kan? Padahal itu produknya sama-sama untuk konsumen gitu, untuk konsumsi dalam negeri. Ini contoh penghitungannya. Jadi sederhana sekali. Jadi PPN 10% kali berapa harga yang di-charge ke konsumen. Nah, berikutnya bukti pungutnya itu bisa berupa invoice, bisa berupa billing dan sebagainya. Dan billing-billing itu kita samakan dengan faktur pajak. Jadi kalau bagi PKP ya, kalau bagi konsumen pribadi mungkin ya udah billing jadi billing saja. Tapi untuk billing ini atau invoice ini itu bisa dikreditkan. Jadi kalau katakanlah korporasi gitu ya, korporasi misalkan ada PKP, katakanlah Zoom gitu, Zoom atau Google Meet ini gitu. Kita langganan Google Meet atau Zoom, karena itu ada langganannya ya. Nah, katakanlah perusahaan mau mengkreditkan pajak masukan atas layanan Zoom, maka bisa. Walaupun bukan bentuk faktur, tapi bill yang diserahkan oleh Zoom itu bisa dikreditkan, dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi nggak masalah. Jadi, Pak, ini kan saya dapat invoice nih, saya dapat bill dari Zoom, tapi kan bukan bentuk faktur. Apakah bisa dikreditkan? Bisa. Sepanjang memang ini terkait dengan kegiatan usaha. Gitu. Jadi bagi perusahaan gitu kan pasti sekarang ini banyaklah yang sudah pakai Zoom gitu buat meeting, buat saya sendiri hampir
Kalau kemarin-kemarin hampir tiap hari ada Zoom meeting gitu dengan kantor pusat, dengan Kanwil dan sebagainya, dengan WP itu pakai Zoom semua. Dan itu kan karena dia sifatnya tugas, jadi bagi perusahaan ya itu bisa dikreditkan. Gitu. Jadi dipersamakan dengan faktur pajak. Yang penting ada detailnya ya, yang penting di situ ada identitas penjual, identitas pembeli, PPN, produknya segala macam. Jadi identitas yang melekat di faktur pajak ada di bill ini. Gitu. Jadi sama, bedanya bentuk saja, tapi isinya kurang lebih sama dengan faktur pajak. Nah, penyetorannya gimana? Kan PPN itu kan dia dipungut, kemudian disetorkan. Nah, penyetorannya sendiri sama seperti PPN biasa atau PKP biasa. Jadi disetorkan paling lambat bulan berikutnya. Jadi kalau katakanlah bulan Agustus ini sudah memungut PPN, berarti disetorkan ke negara paling lambat akhir bulan September, akhir bulan berikutnya. Kemudian ya bulan berikutnya juga sama. Jadi paling lambat akhir bulan berikutnya. Untuk penyetorannya sama dengan PPN. Yang membedakan adalah untuk pelaporannya. Pelaporan di PKP itu kan tiap akhir bulan juga. Jadi setor dulu baru lapor. Nah, untuk khusus PMSE ini, khusus produk digital ini, pelaporannya hanya 3 bulan sekali. Jadi tiap triwulan. Jadi misal Januari, Februari, Maret dilaporkannya di akhir masa, berarti di April gitu, di akhir masa tersebut. Kan kalau triwulan itu kan berarti per 3 bulan. Jadi Januari, Februari, Maret lapor, kemudian April, Mei, Juni lapor di bulan Juli, Juli, Agustus, September nantinya di masa di bulan Oktober, kemudian Oktober, November, Desember lapornya di bulan Januari. Jadi per triwulan. Jadi tidak per bulan sekali. Dan ini ada laporan khususnya. Maksudnya tidak seperti PKP yang menggunakan SPT masa PPN gitu. Enggak. Kenapa berbeda? Karena subjek pajak luar negeri ini itu tidak punya NPWP. Kan kalau NPWP itu kan hanya diberikan ke subjek pajak dalam negeri saja. Kalau yang luar negeri dia ada nomor khusus nanti. Jadi tidak seperti NPWP tapi ada ya semacam ada nomor registrasi tersendiri bahwa dia menjadi pemungut PPN digital. Pelaporannya juga tersendiri. Kalau pembayarannya tadi ya tetap akhir bulan berikutnya, dia tiap bulan harus bayar. Tapi kalau pelaporan dia cukup per triwulan saja. Nah, untuk laporannya sendiri disampaikan ke DJP. Ya biasanya pasti lewat online gitu ya, karena ya PPN aja atas produk digital kan, masa laporannya harus manual gitu kan. Jadi bisa jadi nanti ke e-filing atau ke halaman khusus di DJP online biasanya. Dan ini timeline untuk pelaporan dan penyetorannya seperti tadi. Jadi Juli mulai berlaku aturan ini, kemudian Agustus dia sudah harus memungut PPN, kemudian penyetorannya, misalkan penyetoran Agustus, masa Agustus berarti paling lambat September, akhir September. Pelaporannya kan kalau untuk triwulan Agustus, September, Oktober, berarti dilaporkannya di masa November atau di bulan November. Jadi per triwulan nantinya. Jadi per 3 bulan itu laporannya. Jadi yang membedakan hanya itu saja antara PKP dengan yang pemungut PPN digital ini. Pembayarannya tetap, tapi kalau pelaporan itu adalah per triwulan. Baik, kurang lebih itu untuk materi PPN produk digital ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan dari saya silakan nanti kalau ada pertanyaan silakan nanti kita diskusikan, bincang santai gitu. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Dari saya terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, berarti kita tinggal memasuki sesi tanya jawab ya. Bagi kalian semua hadirin yang ada di sini, jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan saja, bisa melalui kolom chat kita atau silakan untuk mengaktifkan mic-nya dan melakukan seputar tanya jawab. Karena tadi materi yang dari narasumber kita ini
sangat menarik sekali materi dari Pak Faris Yustian ini, karena tadi selama ini kan kita mulai shifting juga ya kayaknya Pak ya, dari yang dulunya mungkin terbiasa dengan yang ilegal, sekarang rata-rata juga sudah mulai aware bahwa kita pakai barangnya yang legal dong, toh udah nggak terlalu mahal juga ya gitu. Terlalu mahal, iya. Tapi ya tadi jadi masalah adalah kita yang menikmati juga, tapi karena tadi objeknya ada di luar negeri, pada akhirnya sulit untuk bisa kita ya asas keadilannya tadi untuk juga kita tariki pajaknya. Iya, jadi kan sebenarnya kalau untuk negara-negara sendiri yang tergabung di OECD ya, OECD itu ya perkumpulan negara-negara yang istilahnya ya pengumpul pajaknya gitu. Nah, sebenarnya produk PPN ini juga sudah lama jadi concernnya negara-negara itu, karena kan rata-rata mereka ngasilin uangnya di negara gitu ya, tapi dia tidak tinggal di negara itu gitu kan. Ya contoh gampangnya Google lah gitu. Google itu kan sementara ini, kalau sekarang sudah ada ya, kalau kemarin itu kan mereka tidak ada kantor perwakilannya. Kantor perwakilan di Indonesia itu nggak ada. Padahal kita tiap hari pasti paling tidak buka Google kan gitu. Apalagi nah, mahasiswa kan ya Pak ya? Iya. Nah kan paling tidak pasti dikit-dikit Google itu kan. Nah Google itu kan dapat uangnya kan dari iklan kan gitu. Jadi sekali klik dan sebagainya itu kan dari iklan. Nah jadi ya udah lama gitu, maksudnya mereka udah nyari uang di sini udah lama, sementara kita nggak bisa pajakin itu karena kita di status mereka masih subjek pajak luar negeri gitu. Walaupun kemarin sudah kita NPWP-kan di Indonesia, dari sisi penghasilannya juga sudah. Nah kalau sekarang tinggal PPN-nya gitu. PPN-nya kayak tadi terbentur masalah di PPN itu nggak bisa dikenakan untuk subjek pajak luar negeri. Nah sekarang dengan adanya aturan ini maka itu bisa dikenakan. Dan sebenarnya ya itu tadi, ini praktek yang sudah wajar di negara-negara ini lainnya ya Pak ya? Iya, sudah wajar gitu. Jadi ya balik lagi sih, toh juga sekarang ini untuk layanan streaming kan udah hal yang wajar ya. Betul. Internet kuota juga udah murah gitu kan. Kita juga bisa upload YouTube apapun itu kan bisa di YouTube gitu kan. Kemudian Instagram dan sebagainya, video dan sebagainya itu pokoknya untuk akses internet udah mudah gitu. Jadi streaming juga udah nggak kayak dulu lagi kan gitu, patah-patah dan sebagainya gitu. Terus biayanya juga murah kan gitu. Jadi sangat menarik sekali ya. Ternyata akhirnya saya juga dulu rasanya dengar terkait PPN dari subjek pajak luar negeri ini memang sudah lama diincar ceritanya sama pajak negara kita, dan ternyata memang terus bekerja ya berarti ya Pak ya dari Dirjen Pajaknya bahwa mau melolos akhirnya benar-benar menjadikan ibaratnya aturan ini untuk segera diaplikasikan. Iya, karena ya ini kebetulan juga pas lagi momennya lagi pas ya, maksudnya pas lagi ada corona, kemudian orang juga ngapain sih di rumah gitu kan, mestinya bengong gitu kan, ya udah. Nah, makanya kayak omset kayak Zoom, Netflix dan sebagainya kan omsetnya naik kan gitu. Nah, mumpung di momen itu, jadi yaudah kita kasih aturan tentang itu sekalian gitu. Jadi, toh juga kalau dari sisi konsumen saya yakin nggak terlalu, ya mungkin saya nggak terlalu berat lah ya, cuma nambah 10% gitu kan, yang awalnya 50.000 nambah jadi 5.000 gitu kan. Gitu. Masih lebih murah daripada kita nonton di Ayani kan ya. Betul Pak. Apalagi kalau weekend ya. Aksesnya full 1 bulan gitu ya. Iya, itu akses full 1 bulan daripada kita nonton di bioskop itu kan. Ayani kalau Ayani Mega Mall itu kalau weekend berapa sih sekarang? 60 ya terakhir saya di sana. 60 ya. 60 gitu. Kan itu belum uang parkir, uang jajan segala macam kan. Betul. Belum di kanan kiri ya Pak. Iya, belum lagi kalau berdua gitu kan gitu. Jadi ya lebih hemat lah kalau Netflix di rumah gitu kan. Betul sekali. Kalau nggak salah saya juga, kalau ini ya mungkin yang cewek-cewek nih, saya tahunya ada aplikasi yang namanya View untuk streaming juga. Itu kalau nggak salah saya sudah ada PPN-nya itu, kalau nggak salah ya. Iya.
Nah, jadi ya Ya, sebenarnya nggak khususnya. terlalu memberatkan juga sih. Karena tadi Iya, orang juga udah shifting dari yang namanya ilegal ke legal tadi. Karena pilihannya jauh lebih murah sekarang ya Pak, dan tidak repot mungkin ya. iya, tinggal subscribe saja. Jadi saya sendiri juga apa beberapa lah saya subscribe di Bein Sport, maksudnya buat olahraga, video juga ada. Jadi ya udah tuh juga pembayaran sekarang kan mudah ya, bisa pakai Betul. apapun. Terus kadang-kadang juga kan mereka ada promo, ada cashback dan sebagainya kan. Jadi ya sebenarnya konsumen itu nggak rugi-rugi banget lah. Nggak, penambahan PPN ini nggak terlalu, harusnya sih nggak terlalu jadi masalah ya. Gitu. Toh Betul. juga ya itu balik lagi ke negara kan gitu. Negara kan lagi susah juga sekarang ini kan gitu. Ya kita Betul. bantu bareng-bareng lah Ya, gitu. sekalian bantu ya Pak ya. Kita Iya, kita mendapatkan manfaatnya, negara juga dapetin manfaatnya ya Pak. iya. Oke, baiklah untuk kalau mahasiswa yang lain ada pertanyaan mungkin untuk narasumber kita, Silakan. untuk Pak Faris, ada yang mau bertanya kepada narasumber kita? Tadi penyampaian saya terlalu cepat atau gimana ya? Kalau dari saya sih nggak ada masalah. Cuman ini kalau untuk dari mahasiswanya nih kira-kira, Ya, silakan aja kalau memang malu untuk bertanya melalui untuk buka mic-nya bisa melalui chat ya. silakan. Karena kebetulan ya mungkin eh, karena Sabtu mungkin ya Pak ya. Jadi Iya, dengerinnya sambil selonjoran gitu kan mendengarkan iya weekend gitu. Pas ini juga efek. kan long weekend juga kan ya. Iya, Senin, Senin masih libur gitu. Makanya di kantor juga betul. banyak yang cuti juga kemarin. Baik, bagaimana untuk yang lain? Oh ya, untuk tambahan juga sebenarnya untuk yang nilai tadi ya, yang nilai plus PPN itu sebenarnya ada dua opsi sebenarnya bagi pihak penyelenggara ya, bagi pihak penjual khususnya. Jadi kan kalau dia PPN, kalau PPN kan udah pasti dipungut gitu ya. Nah, pilihannya ada dua bagi penjual, menambahkan ke harga jualnya, artinya dia menambah kayak tadi ya dari 50.000 menjadi 55, atau ya udah dia tetap oke, biar biar saya dapat bersaing, tetap harganya 50.000. Tapi itu sudah termasuk PPN. Artinya kan dia margin keuntungannya jadi menurun kan gitu. Jadi itu ya itu kita serahkan ke penjual tadi, ke penyelenggara. Apakah dia mau mengorbankan margin keuntungannya biar tetap bersaing, harganya nggak jadi lebih mahal, atau ya udah kita serahkan ke konsumen deh, mereka nambah 10% nggak apa-apa gitu. Tapi mungkin dari sisi layanan diperbaiki. Kan biasanya juga kan mereka produk-produk itu kan biasanya ada kerjasama ya. Kan produk kan ada pembayaran digitalnya juga gitu. Jadi ya biasanya mereka kerjasama juga gitu kan. Kayak contohnya di video kerjasama dengan Dana, atau kayak View kerjasama dengan OVO dan sebagainya gitu kan. Jadi ya pilihannya ada di mereka, apakah menambah harga jual atau dia mengurangi labanya mereka. Dua cara itu bisa digunakan ya. Mungkin juga Iya, teman-teman mahasiswa di sini siapa tahu uh, mau bikin nih aplikasi-aplikasi serupa mungkin ya Pak ya untuk iya jasa-jasa. kan Nah ini banyak. juga udah bisa jadi pelajaran nih buat mereka. Gimana sih Iya kan, cara ngomong? sekarang kan ya waktu zamannya bikin startup kan gitu, dan Betul. rata-rata kalau startup itu kan awalnya dari mahasiswa kan gitu. Jadi ya saya yakin lah teman-teman Pontianak itu banyak lah ide-ide, banyak gitu kan, kayak ya kayak tadi apa jasa jasa pembuatan feed. Kalau yang sekarang itu kan yang lagi booming itu kan jasa pembuatan feed Instagram, kemudian kursus online. Saya juga eh, nantinya saya ada kerjasama dengan, kebetulan dari Pontianak juga gitu. Jadi saya ada kerjasama buat brevet pajak online gitu. Jadi nanti kita ya kayak kayak ruang guru gitu, tapi kita khusus di pajak gitu. Jadi nanti akan ada video-video tutorial yang diupload di sana. Nah nanti subscribe per orang berapa. Nah nanti bisa menikmati full video yang bisa ditayangkan. Gitu. Banyak kok sekarang peluang usaha atau peluang bisnis tuh udah lebar banget deh. Gitu.
Bisa Bahkan gede ya, banget ya Pak ya. iya dari dalam rumah aja kan udah bisa bisnis kan. Gitu. Tuh. Jadi ya ini ilmu yang bermanfaat banget. Karena ini bisa jadi bekal juga buat mahasiswa semuanya di sini kalau memang mulai pengen bergelut di dunia bisnis, nggak cuman tadi karena kita bikin aplikasi, tapi kayak tadi tips di Insta Story misalnya itu juga bisa Iya, kena ya Pak ya. iya. Atau filter Instagram deh gitu. Teman Hmm. saya itu bikin filter Instagram itu ya dibayar sama sama Facebooknya ya. Instagram kan Hmm. masuk bagian dari Facebook ya. Jadi Ya. trafficnya mereka misalkan saya bikin filter apa gitu ya, kemudian diakses banyak orang gitu ya. Hmm. Per katakanlah per 1.000 download ya kita dapat berapa rupiah gitu. Sama seperti YouTube lah. YouTube itu kan kalau kita sudah memenuhi monetize-nya, kira-kira berapa berapa ribu view itu kan dibayar per berapa dolar gitu kan. Jadi ya sekarang banyak dah ide-ide kreatif, kemudian ya terus ya jangan lupa pajaknya sih nanti. Berarti ini jadi jadi ini ya, jadi pertanyaan juga. Nah, ini pas banget Pak, langsung ada yang bertanya dari Ya, Legion. Ini silakan. selamat pagi, perkenalkan nama saya Legion. Saya ingin bertanya untuk konten creator YouTube, apakah akan dikenakan sebagai objek pajak atau tidak? Dan kalau iya, bagaimana untuk pengenaannya ya Pak? Terima kasih. Iya. Kalau untuk konten di YouTube sendiri kan masuknya di penghasilan ya. Jadi itu bukan jadi kalau kalau kita bikin konten di YouTube atau kita bikin istilahnya channel ya. Kalau kita bikin channel di YouTube, kita upload di situ, kemudian kan nanti untuk bisa dimonetize di YouTube itu kan syaratnya minimal ada dua ya. Minimal 1.000 subscriber dulu. Jadi dia harus mengumpulkan minimal 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang dalam 12 bulan. Gitu. Itu yang mungkin agak lama ya, itu agak berat. Gitu. Jadi ketika itu, jadi mau nggak mau dia harus upload video paling tidak sehari sekali untuk biar cepat gitu ya. Jadi, nah ketika sudah dimonetize, katakanlah ya kayak sekarang YouTuber terkenal lah, misalkan ada Atta Halilintar atau siapapun gitu kan. Nah, tiap bulan itu kan mereka dapat bayaran dari Google gitu. Jadi misalkan dalam satu video itu katakanlah 1 juta view gitu yang nonton. Dari 1 juta view itu misal dikonversi ke apa, ada rate-nya, ada penghitungannya. Misal dalam 1.000 view itu dibayar 0,5 dolar, 0,5 dolar misalkan. Nah, tinggal kita kalikan saja 1 juta dikalikan misal kayak tadi ya 0,5 dolar. Anggaplah dalam 1 juta tadi dia dapat 500.000 dolar gitu. Nah, 500.000 dolar kita konversikan ke rupiah. Nah, tinggal kita kalikan kurs rupiah. Nah, Google nanti yang akan memotong apa istilahnya itu kan memotong PPh pasal 21, PPh pasal 23-nya. Gitu. Itu jadi itu termasuk objek pajak juga gitu. Tapi itu lebih ke PPh-nya, bukan ke PPN-nya. Karena kalau itu kan lebih ke konten kreatornya ya, gitu. Itu bukan produknya yang bukan produk yang kita jual, tapi kita sebagai pengiklan Google. Kita bekerja di Google istilahnya, freelance-nya Google gitu. Jadi kita mengupload video-video kita ke Google, kemudian kalau videonya laris, istilahnya video kita laris, dibayar sama Google. Nah, dibayar sama Google, biasanya mereka juga akan langsung dipotong pajak sama Google kalau sekarang. Bisa pasal 21, bisa juga pasal 23. Jadi beda ya Pak ya, berarti Beda. karena tadi ini kita ngomonginnya adalah konten creator. Iya. Nanti mungkin ada penjelasan, ada detailnya lagi ya tentang apa ya istilahnya, tentang pajak atas konten kreator itu juga ada nanti. Gitu. Jadi contohnya ya kayak Instagram, endorse itu kan ada juga kan sekarang teman-teman kayak apa mahasiswa gitu kan kayak dia selebgram gitu kan, selebgram, endorse produk segala macam kan itu dibayar. Nah, pajaknya seperti apa? Itu ada penghitungannya sendiri nanti. Tapi itu bukan PPN, tapi itu di PPh nanti. Berarti untuk dari yang tadi
orang yang misalnya seperti content creator mau itu di YouTube atau di IG, ya itu jatuhnya nanti ada perhitungannya sendiri. Sedangkan PPN ini hanya berfokus pada produk yang dijualnya itu berarti ya tadi Ya, Pak ya. produk yang dijual gitu. Jadi kayak saya misal punya sebuah perusahaan, kemudian produk yang saya jual, misalkan saya punya usaha, misalkan katakanlah tadi eh, industri kreatif gitu. Misalkan saya jasa pembuatan logo, jasa branding, jasa pembuatan feed dan sebagainya. Nah, itu saya jual. Nah, ternyata transaksi dalam 1 bulan, misal satu logo saya hargai 5 juta misalkan. Satu logo 5 juta, kemudian video video perusahaan, misalkan video branding, misalkan saya hargai 20 juta gitu. Nah, ternyata itu dibeli sama orang lain gitu. Nah, oke, dalam 1 bulan omset saya udah 50 juta nih. Ya udah berarti dia harus pungut PPN bulan berikutnya kayak tadi. Contohnya seperti itu. Kalau kalau terkait dengan PPN produk digital ini ya. Jadi ya luas banget ya Pak ya kalau kita ngomongin terkait pajak ini. Iya, Cukup iya. luas. Gitu. Jadi nggak cuman streaming film, tapi ya tadi produk digital itu ada paling tidak ada 4 tadi kan. Film, kemudian musik, kemudian games atau aplikasi, dan yang terakhir adalah jasanya. Jasa elektronik atau jasa internet ini ada banyak sekarang. Pembuatan website, pembuatan bahkan sekarang ini pun juga ada pembuatan istilahnya apa ya? Pembuatan jasa apa ya? Branding personal diri juga ada gitu kan, kayak apa? Sketsa wajah gitu kan. Itu kan termasuk jasa digital juga. Oh. Atau kalau sekarang wedding invitation dalam bentuk digital gitu ya. Kalau sekarang mungkin kalau dulu pernikahan itu kan undangannya dalam bentuk kertas gitu ya, disebar gitu kan. Nah kalau sekarang kan karena lagi ada musim corona ini ya, berarti kan ada ada pangsa pasar baru nih. Karena kita nggak bisa keluar, oke, undangannya yang kita kirim, ya kan gitu. Jadi itu juga ada pangsa pasar baru juga. Oke, kita bikin produk digital undangan gitu, undangan pernikahan dalam bentuk digital. Nah itu kan produk digital juga. Nah itu kena PPN juga. Oh, ya kayak undangan tuh kayak entah itu bentuk lembaran seperti pamflet dengan QR misalnya seperti itu ya kayak ataupun video ya berarti itu termasuk juga ke dalam yang akan dikenai PPN nanti. Iya, gitu. Kan banyak tuh sekarang kalau kita nikah gitu kan, ya apa ya kemarin kayak waktu barusan kemarin saya nikah juga ya udah kebetulan saya bisa sendiri ya udah saya bikin sendiri undangannya, saya sebar ke teman-teman gitu. Kebetulan ini ya memang freelance desain grafis ya. Iya, jadi ya udah. Jadi nggak usah minta tolong orang lain. Gitu. Hemat banget berarti Pak kemarin nikahnya. Ya lumayan lah. Nah, jadi gimana kalau yang lain masih ada pertanyaan seputar PPN ini? Karena ya siapa tahu ada yang penasaran, oh kira-kira nanti bedanya seperti apa dan bagaimana, siapa tahu masih pengen bertanya lebih mendalam lagi gitu kan sama narasumber kita. Kebetulan memang beliau ini ahlinya, jadi jangan sia-siakan kesempatan kalian untuk bertanya langsung ke Pak Farid Lustian. Saya share juga ini tadi ya, sebenarnya produk digital ini sempat saya masukkan juga di YouTube channel saya. Jadi kalau ini saya coba share di ini. Kalau mau lihat di YouTube channel saya gitu. Oke. Oh. Oh, udah banyak. Nah ini YouTube channel saya gitu, jadi nanti bisa dilihat atau didengarkan gitu. Di sini ada beberapa video, ada sekitar 30-an video sudah saya buat. Terakhir yang saya buat itu terkait dengan e-Bupot pasal 23. Jadi sekarang juga lagi ada aturan baru tentang semua PKP wajib e-Bupot pasal 23. Jadi sama seperti e-faktur.
Nah, jadi kemarin saya buat tutorialnya, kemudian juga ada insentif ya pasal 2 PPM kemarin gitu, ada UMKM pasal 21 dan sebagainya. Terus ada juga tentang ya belajar pajak gitu. Jadi kapan harus punya NPWP, bagaimana cara apa keuntungan menjadi PKP dan sebagainya. Di sini saya jelaskan melalui presentasi gitu. Atau bagi yang belum punya NPWP, khususnya orang pribadi atau badan, itu ada di sini tutorialnya. Jadi ya lumayan lengkap juga ini di YouTube. Kemudian saya juga ada di Spotify di sini. Kalau misalkan itu ya tinggal dicari aja bicara pajak gitu. Nah, ini top resultnya. Jadi pajak kalau podcast. Jadi kan kita juga lagi booming podcast ya. Podcast itu kan siniar sama seperti radio, cuman kalau podcast itu kan bisa didengarkan berulang-ulang gitu dari biasanya menjelang tidur atau di kantor dan sebagainya. Nah, ini juga sudah banyak yang sudah saya share. Terakhir tadi malam saya share tentang aspek pajak atas trading forex gitu. Jadi kira-kira kalau kita trading forex itu apa aja sih aspek pajaknya gitu. Kemudian kalau yang kemarin juga sudah sempat saya yang terkait dengan pajak digital ini juga sudah saya ada di sini rangkumannya PPN atas layanan streaming gitu. Jadi di sini mungkin kalau misalkan ya biasanya sih saya mendengarkan podcast itu menjelang tidur ya. Jadi sebelum tidur gitu saya dengarkan terus dan itu banyak macam-macamnya podcast gitu. Jadi ya saya mencoba untuk untuk berkontribusi dikit-dikit lah gitu. Jadi kebetulan karena saya orang pajak, kemudian ya dari dulu juga udah suka ngomong kayak gini. Jadi ya udah kenapa nggak kita arahkan aja, maksudnya selama ini kan mungkin orang itu mungkin masih banyak yang kurang paham ya tentang pajak gitu, karena mungkin salah satunya karena masih belum banyak itu konten-konten yang nggak berbicara tentang pajak gitu. Nah sekarang saya coba untuk itu gitu. Saya coba mulai dari diri saya sendiri, paling tidak apa yang bisa saya bantu ya saya tuangkan di YouTube sama di podcast tadi di Spotify tadi. Jadi silakan teman-teman, Bapak Ibu dosen juga silakan bagi yang mungkin mau mendalami atau kalau misalkan nanti juga bisa request, misalkan kayak kemarin ada yang menanyakan, Pak, bagaimana cara membedakan antara PPh pasal 21 dengan pasal 23 misalkan atas jasa gitu ya, atau sewa ini kira-kira dikenakan pasal 23 atau PPh final gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu biasanya ya udah daripada kita jelaskan berulang-ulang gitu ya udah saya bikin aja videonya, silakan Bapak Ibu disimak gitu. Betul, berarti bermanfaat banget ya. Jadi yang lainnya kira-kira mungkin nanti malu-malu bertanya atau masih pengen kepo-kepo dulu, mungkin mau nanya aja bingung, sebenarnya pajak ini kayak gimana, berarti bisa langsung aja ke channelnya Pak Faris Sustian ya, dengan namanya tadi saya cek Faris Sustian ya Pak ya, nama channelnya, dan tadi nama untuk podcastnya sendiri belajar pajak ya Pak? Bicara pajak. Bicara pajak. Yeah. Bicara pajak podcast. Nah, itu bisa langsung didengar dari sana mungkin ya, karena tadi mungkin ya waktu kita kan untuk webinar ini sendiri juga singkat ya Pak ya. Iya. Yeah, cukup singkat. Jadi mohon maaf kalau misalkan jangan suaranya jelek dan sebagainya ya, itu inilah. Itu agak teknis aja. Dan kalau bagi ini ya, maksudnya saya ini mungkin di luar konteks juga gitu. Teman-teman mahasiswa gitu atau Bapak Ibu dosen khususnya gitu, karena saya juga dosen juga di LP3I gitu. Jadi mungkin salah satu untuk aktualisasi diri juga gitu. Ya udah kita bikin materi-materi kuliah gitu, kita upload ke YouTube, kita upload ke Spotify gitu di podcast. Nah, silakan
sama mahasiswanya untuk didengarkan gitu. Bisa jadi untuk bahan tugas dan sebagainya. Itu cukup lumayan membantu sih, apalagi pas kemarin waktu kita disuruh kan kuliah online dan sebagainya gitu ya, nggak bisa tatap muka. Jadi ini cukup membantu sih. Dan bermanfaat banget ya Pak, nggak pernah putus ini berarti. Iya, sama ya itu tadi sih. Kalau saya sendiri kalau tiap kali, kalau bagi teman-teman yang mau bikin konten di YouTube atau di podcast, saran saya sih cuman 2 sih. Kalau kadang saya sering juga diundang untuk teman-teman gitu, Pris atau Pak, gimana sih cara bikin podcast atau cara bikin konten di YouTube gitu. Intinya sih cuma 2 kalau bagi saya gitu. Yang penting mulai dulu, sama yang kedua konsisten. Udah itu aja, syaratnya cuma itu aja. Mau pakai apapun teknisnya, mau pakai kamera, mau pakai handphone dan sebagainya, itu teknis aja. Tapi yang penting ketika Anda sudah terjun di konten kreator, mau apapun itu ya, mau di konten kreator di YouTube, di video, di grafis atau apapun, yang penting itu 2, mulai dulu. Sama yang terakhir konsisten. Gitu. Banyak podcast, banyak konten di luar sana mungkin bagus, tapi nggak konsisten, yang artinya itu ditinggalkan. Jadi yang penting ya konsisten dulu, nanti kualitas itu akan meningkat kok. Gitu. Jadi teman misalkan mahasiswa gitu ya, mau belajar tentang cara masak gitu, atau tentang make up gitu, udah bikin aja kayak gitu, bikin aja tutorialnya atau bikin videonya gitu ya. Nanti untuk masalah kualitas, feedback itu pasti akan meningkat ketika sudah mulai banyak yang melihat, mendengarkan. Terus yang penting konsisten tadi. Paling tidak misalkan seminggu sekali atau bahkan kalau bisa katakanlah dalam 1 minggu bisa 2 atau 3 kali tayang misalkan. Ini ada pertanyaan. Ya, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Sukri. Pak, apa akibat kalau kita tidak membayar pajak atau melapor SPT tahunan? Oke. Kalau untuk tidak membayar, jadi kalau di pajak itu kan ada 2 sanksi ya, ada sanksi denda sama sanksi bunga, gitu. Nah, kalau di sini tidak membayar dan tidak lapor, artinya gini, simpelnya gini, Bapak Sukri sudah punya NPWP, sudah punya penghasilan misalkan. Nah, katakanlah harusnya bayar pajaknya sekian. Gitu. Kita ambil contoh 0,5%, kalau pajak sekarang kan 0,5% dari omset gitu ya. Nah, misalkan nggak dibayarkan sekarang gitu. Nah, ya udah berarti kita bisa tagih pajak itu. Jadi yang harusnya misalkan, oh Bapak harusnya bayar pajaknya sebulan ini bisa katakanlah 500.000 gitu. Ya udah itu bisa kita tagih. Bisa kita tagih pakai surat tagihan pajak plus bunga dendanya otomatis gitu, karena kan harusnya dibayarkannya di bulan ini misalkan, tapi terlambat baru dibayarkannya di bulan depan, itu juga ada dendanya juga. Nah terus untuk kalau tidak lapor SPT tahunan, untuk SPT tahunan sendiri kalau dia tidak lapor itu ada dendanya. Untuk orang pribadi, untuk misalkan Bapak Sukri tidak lapor, itu dendanya adalah Rp100.000. Gitu. Tapi kalau Bapak Sukri punya perusahaan, kemudian tidak lapor, nah sanksinya sendiri itu 1 juta. Nah, tapi kita nggak usah takut gitu ya, maksudnya, aduh kok berat ya misalnya. Ya udah kita lapor aja. Sekarang juga kan untuk pelaporan, untuk pembayaran kan udah bisa online semua kan. Gitu. Jadi orang itu udah nggak perlu takut datang ke kantor pajak, nanya-nanya gitu, udah ya santai aja sih gitu. Toh juga ya bisa berbincang kayak gini kan nggak ada masalah apapun kan. Lapor aja, terus ya. Berarti kantor pajak sekarang jauh lebih ini ya, memang niatnya udah lebih ke edukasi dan lebih mendekatkan diri ke masyarakat berarti ya Pak ya. Jadi nggak perlu malu-malu nih ya Pak kalau mau ke kantor pajak. Iya, walaupun ya sekarang sejak adanya corona ini memang kita batasin sih. Ya semua kantor pemerintahan kan gitu ya, semua kantor kan ya kita batasin gitu. Jadi sekarang kita juga udah mulai shifting nih, beberapa layanan pajak kita itu semuanya sudah elektronik kan. Mulai dari pembayaran, pelaporan, kemudian pembuatan NPWP juga sekarang kan sudah online juga gitu. Jadi kita udah mulai shifting ke sana gitu. Jadi kita
kita mengurangi interaksi dengan wajib pajak gitu. Maksudnya biar ya tidak ada kolusi, tidak ada permainan dan sebagainya. Artinya ya udah, kalau Bapak mau permohonan ini silakan diajukan gitu. Jadi kita nggak perlu tatap muka gitu, lebih aman juga kan. Jadi udah sekarang serba online juga udah bisa ya Pak ya. Oh, sedekat itu tuh ternyata sekarang pajak ke masyarakat ya Pak. Udah nggak ada Jadi kalau ribet-ribet lagi kayaknya ya. saya yakin nggak ada lah. Gitu. Jadi tadi ya untuk Bapak Sukri, jadi kalau untuk lapor, kalau dia tidak lapor berarti dendanya 100.000. Tapi kalau dia tidak membayar, ya kita bisa tagih, kita bisa tagih berapa yang seharusnya dibayar plus sanksinya. Sanksinya itu nanti bisa dihitung ada bunganya. Kalau semakin lama tidak membayar, ya semakin besar bunganya. Gitu. Mungkin juga itu untuk efek jerah juga ya Pak ya. Jadi secara langsung pemerintah atau dari pajaknya sendiri mengajarkan kita untuk tepat waktu ya Pak, jadi pribadi yang tepat waktu ya berarti. Ya, jangan, karena kan negara juga kan butuh uang juga kan. Maksudnya kalau semakin lama ditahan kan ya otomatis negara kan nggak ada tabungan istilahnya kan gitu. Kita aja misalkan kalau nggak punya uang kan bingung kan gitu, apalagi negara gitu. Kan biasanya kalau mahasiswa itu kan, aduh ini udah tanggal ini nih tanggal tua nih kan bingung kan gitu. Betul. Baik, kira-kira ada lagi pertanyaan? Mungkin karena ini sudah jam 10.30 juga ya Pak ya. Ya. Hampir 1 jam juga kita ngobrol berarti di sini terkait masalah PPN ini. Mungkin cukup dulu untuk webinar kita kali ini ya Pak ya. Terima kasih banyak sekali karena telah mau menjadi narasumber kita, dan juga dari Tajur Akuntansi FEB Untan juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Faris Yustian yang sudah mau berbagi ilmu berpajakannya. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak dengan pahala berlipat. Ya, amin. Itu tadi dari Tajur kita. Terima kasih banyak. Dan mungkin ya, dari Bapak ada yang mau disampaikan untuk teman-teman sekalian sebagai penutup webinar kita pada pagi hari ini? Iya. Pertama tentu saja ya saya ucapkan terima kasih kepada, kalau di sini kepada kepala jurusan Ibu Nela Yantiana, kemudian kepada Mbak Kristina juga, kemudian Mbak Junita juga sebagai moderator, dan teman-teman mahasiswa sekaligus dosen udah memberikan kesempatan ke saya gitu untuk ngobrol-ngobrol, sharing di weekend ini gitu. Jadi terima kasih yang udah menyempatkan gitu ya, walaupun mungkin weekend nih pengen rebahan gitu kan, atau harusnya pengen nonton nih gitu. Tapi ya menyempatkan untuk berbagi ilmu di sini, saya ucapkan terima kasih sekali. Terus tetap jaga kesehatan juga gitu, apalagi saya masih sering, teman-teman di Pontianak masih banyak di sana, dan beberapa kali juga sebelum corona ini juga saya sempat sering ke sana juga, masih sempat ngajar brevet pajak di sana juga. Jadi masih ada ikatan emosional lah antara Pontianak gitu ya. Jadi hati-hati banget ya Pak ya. Iya, jadi ya tetap jaga kesehatan juga, pakai masker. Dan untuk tentang closing statement saya untuk materi ini, tadi kalau boleh saya rangkum bahwa mulai Agustus ini memang untuk semua layanan digital itu nanti akan dikenakan PPN gitu. Tergantung dari berapa omsetnya. Untuk pemungutnya tadi ada yang 600 juta, ada yang 12.000 istilahnya subscriber atau traffic dan sebagainya gitu. Dan jangan skeptis juga, maksudnya kan banyak waktu pada saat aturan ini di launching kok negara bebanin pajak lagi ya, atau ini pajak apa lagi nih gitu kan. Padahal ya sebenarnya produknya udah ada lama, hanya ya kita pajakin karena secara aturan memang harusnya ada gitu. Kan kita udah lama kan menikmati layanan streaming, menikmati digital produk-produk itu, tapi memang saat ini memang kalau kemarin-kemarin nggak ada pajaknya. Nah sekarang aturannya sudah ada, jadi ya
ya sekarang udah mulai berjalan dengan benar gitu. Toh juga itu kenaikannya hanya 10% gitu. Jadi nggak terlalu banyak gitu. Yang awalnya 50 menjadi 55.000. 5.000 itu kalau kalau dibikin pulsa aja kan nggak nyampe ya. Maksudnya paket kuota aja berapa gitu kan. Jadi jajan boba aja itu minimal berapa sih, 20.000 ya kalau boba, chat time gitu kan itu. Kalau milenial kan sukanya kayak gitu kan. Jadi nggak jangan terlalu risau lah gitu. Toh juga ya negara saat ini juga kita sedang semuanya sedang kesusahan kan gitu. Semua sedang kesusahan, terus ya udah saling bantu dah gitu. Bagi yang saat ini masih bisa bekerja, masih punya penghasilan, ya kita bantu yang tidak, yang sedang saat ini tidak ada penghasilan dan sebagainya gitu. Dengan cara ya tadi, misalnya bayar pajaknya dengan benar gitu, jangan telat juga. Terus kalau mau lapor pajak juga saat ini sudah mudah, cukup ya lewat DJP online, lewat e-filing bisa dan sebagainya. Kalaupun ada pertanyaan, silakan ajukan aja ke kantor pajak, atau kalau AR ya kan, AR itu kan ya semacam konsultan juga, tapi yang dari negara gitu. Kita sediakan AR di sana. Jadi kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan seputar perpajakan, silakan ditanyakan ke AR-nya, atau ya ke saya juga bisa gitu. Maksudnya nanti lewat di kayak tadi di saluran podcast atau di YouTube saya juga gitu. Jadi yang penting kita positif dulu deh gitu. Maksudnya kita udah terlalu banyak hal-hal negatif di luar sana gitu. Jadi ya jangan membebani pikiran kita dengan hal-hal negatif lagi gitu. Jadi kita positif aja, toh juga itu akan meningkatkan imun kita juga kan. Gitu sih. Jadi selamat berakhir pekan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya, dan itu saja sih dari saya. Terima kasih banyak Pak Faris Yustian. Dengan tadi berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir juga webinar kita pagi hari ini. Saya selaku moderator yang mewakili para panitia, memohon maaf jika selama webinar ini juga berlangsung terdapat kekeliruan. Dan kami atas nama panitia juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber Pak Faris Yustinan yang berkenan hadir dan semua pihak yang mendukung dari webinar ini. Sekian dari kami, terima kasih banyak Pak sekali lagi Pak Faris. Ya. Dan untuk teman-teman tadi sudah disampaikan, kalau memang ingin tertarik banget belajar tentang pajak, pengen tahu banget tentang pajak, itu bisa langsung aja mengunjungi channelnya Pak Faris Yustian ya Pak, dengan namanya Faris Yustian, dan juga ada podcastnya di Bicara Pajak Podcast. Itu silakan aja, dan kami berterima kasih sekali, dan untuk webinar ini akan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Undang saya lagi juga boleh kok. Iya, iya Pak. Baik, terima kasih. Ini pembahasan pajak tuh memang menarik banget lah.